Namun, tanpa memperdulikan tatapan tidak ramah dari para penduduk, ia berjalan tenang menuju sebuah bar dan memesan sebotol minuman. Beer. Layaknya orang-orang di jalan, para pengunjung bar pun menunjukkan ketidaksenangan atas kehadiran orang asing tersebut. The Stranger kemudian menjelaskan bahwa ia hanya sedang beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanannya. Salah satu pria di bar kemudian menimpali, mengatakan bahwa tak banyak orang yang bisa bertahan lama di kota itu karena terlalu berat untuk orang luar. Ketegangan pun mulai terasa saat beberapa koboi mendekatinya di bar itu. Mereka adalah bagian dari kelompok penjaga tambang yang selama ini justru dikenal menindas warga. Tak ingin terlibat dalam kekacauan, para pengunjung bar kemudian memilih untuk buru-buru pergi. Maybe you think you're fast enough to keep up with us, huh? Faster than you'll ever live to be. Meski diintimidasi, The Stranger sama sekali tidak menunjukkan rasa takutnya. Ia akhirnya memilih untuk meninggalkan tempat itu dengan tenang, tak ingin membuat keributan di kota yang bukan miliknya. Dengan botol di tangan, The Stranger kemudian melangkah menuju barbershop yang ada di seberang. Ia berniat untuk mencukur dan mandi air hangat. Namun, situasi kembali memanas ketika 3 koboi tadi kembali datang dan menghadangnya di sana. Sang tukang cukur kemudian langsung ketakutan dan kabur meninggalkan The Stranger sendirian. Ternyata, para koboi itu marah karena merasa telah diremehkan sebelumnya. Mereka terus memprovokasi hingga akhirnya The Stranger kehilangan kesabaran dan kemudian menembak mati ketiganya. Suara tembakan kemudian membuat warga kota keluar dari rumah mereka masing-masing untuk melihat apa yang terjadi. Di antara mereka ada seorang pria kerdil bernama Moray yang justru merasa kagum pada keberanian The Stranger dalam menghadapi para koboi kejam di kota itu. Sebagai bentuk kekaguman, Moray bahkan menawarkan cerutu kepadanya dan menganggap Stranger sebagai penyelamat kota. What did you say your name was again? No, I guess you didn't at that, did you? Dari kejauhan, seorang wanita berambut pirang bernama Cheat Rapper memperhatikan kejadian tersebut. Ia tampak tertarik pada sosok asing itu dan berpura-pura menabraknya saat berpapasan. Why don't you watch where you're going? If you want to get acquainted, why don't you just say so? Just a minute. I'm not finished with you yet. The Stranger yang menyadari bahwa itu disengaja hanya diam saat Chi berpura-pura marah dan menjatuhkan cerutu dari tangannya. Merasa kesal dengan sikap Chi yang so dramatis, The Stranger lalu menyeretnya ke kandang kuda, menunjukkan bahwa ia bukan orang yang mudah dipermainkan. Aksi ini membuat warga kota sadar bahwa orang asing ini bukanlah sosok sembarangan, di mana dia bukan tipe yang bisa diremehkan begitu saja. Malam harinya, The Stranger kemudian pergi ke hotel dan menyewa kamar untuk beristirahat. Dalam tidurnya, ia bermimpi tentang Jim Duncan, yaitu seorang marsekal Amerika yang disiksa hingga mati oleh Stacky Bridges bersama saudara-saudaranya bernama Dan dan Cole Carlin. Saat kejadian itu berlangsung, penduduk Lego hanya menyaksikannya dari kejauhan karena takut menghadapi Stacky dan kelompoknya demi menolong Jim. Keesokan harinya, The Stranger kemudian kembali ke barbershop untuk mandi air hangat. Tak lama kemudian, seorang sheriff bernama Sam menemuinya untuk membahas peristiwa penembakan kemarin. Sam menginformasikan bahwa penduduk kota merasa senang dengan kehadirannya karena ia telah menyingkirkan para koboi yang selama ini meresahkan para warga. Sementara itu, Dewan Kota sedang membahas kemungkinan kembalinya Stacky dan 2 saudaranya yang akan segera bebas dari penjara dan mungkin akan menimbulkan kekacauan di Lego, mengingat mereka dipenjara akibat tindakan warga kota sendiri. Well, the
We were talking about hiring a gunfighter. 3 for 3. One right between the eye. Who is he? Where's he come from? Well, you've got our permission to go and ask him. Di barbershop, Sam masih berusaha untuk membujuk The Stranger agar dia bersedia menghadapi para bandit tersebut, namun The Stranger menolaknya karena tidak ingin terlibat dalam urusan kota Lego. Sam kemudian mengatakan bahwa penduduk kota bersedia memberikan apa saja yang diminta jika The Stranger mau membantunya menghadapi Stecky dan kelompoknya. Mendengar hal itu, The Stranger akhirnya tertarik untuk menerima tawaran sang sheriff. Selanjutnya, Sam membawa The Stranger untuk menemui wakil kota Lego untuk membahas kesepakatan mereka, terutama soal imbalan yang akan diterimanya. Setelah menyetujui seluruh tawaran Dewan Kota, The Stranger, Sam, dan warga kemudian berkumpul untuk merancang strategi menghadapi para bandit. Pada saat itu, The Stranger memanfaatkan kekuasaan barunya untuk mengangkat Moray sebagai sheriff menggantikan Sam. Setelah menerima lencana sheriff dan topi wali kota dari The Stranger, Moray tampak sangat senang karena kini ia berkesempatan untuk memimpin warga kota. Selain itu, The Stranger membagikan selimut dan pakaian layak kepada warga miskin, bahkan memaksa bar menyediakan minuman gratis bagi semua orang. Suatu ketika, The Stranger memerintahkan pemilik hotel yaitu Lewis dan Sarah Belding bersama semua tamu hotel untuk mengosongkan bangunan, menjadikannya sebagai satu-satunya penghuni. Tak hanya itu, ia membentuk tim relawan untuk dilatih menembak guna menghadapi para bandit yang akan segera bebas dari penjara. Ketika Stecky dan kelompoknya dibebaskan, mereka berencana kembali ke kota Lego, sementara warga kota berlatih menembak dengan The Stranger yang menginstruksikannya mereka untuk menembak 3 boneka jerami yang ditarik kereta. Sayangnya, tak satu pun dari warga berhasil mengenainya, sehingga The Stranger menunjukkan keahliannya dengan menembak kepala ketiga boneka tersebut secara tepat. I don't remember mending my wagons to be shot by these goddamn fools out here. You still here? No. Setelah itu, The Stranger mengunjungi para tukang kayu dan meminta mereka untuk membuat meja perjamuan besar. Para tukang kayu kemudian setuju asalkan disediakan bahan kayunya. Tanpa ragu, The Stranger membawa mereka ke hotel dan meminta agar gudang milik Lewis dibongkar untuk diambil kayunya. Ketika mengetahui bahwa gudangnya akan dibongkar, Lewis marah dan menolak gagasan itu, namun ia tak bisa berbuat banyak karena sudah sepakat untuk mematuhi semua perintah The Stranger. Any objection? You men can go back to work. Sementara itu, Stecky dan kelompoknya tiba di sebuah lokasi di mana tempat beberapa pria sedang mengumpulkan kayu. Tanpa ragu, para bandit itu menembak mati seluruh pria tersebut dan mengambil pakaian serta kuda mereka untuk melanjutkan perjalanannya ke Lego. You know better than to walk in a man's camp. What the hell is going on? Pada saat yang sama, Dewan Kota mulai menyesali keputusan mereka untuk meminta bantuan The Stranger yang kini bertindak semakin sewenang-wenang. Namun, seorang eksekutif pertambangan bernama Dave Draker masih yakin bahwa perilaku The Stranger masih dalam batas yang wajar. Hal ini memicu perdebatan antara Morgan Allen dan Lewis yang merasa sangat dirugikan. Dave pun menggunakan wewenangnya sebagai ketua Dewan Kota untuk tetap melanjutkan kerjasama dengan The Stranger. We got it before it's too late. He's making a mock of this whole town. He's got this whole town so people are beginning to turn on each other. Making that little dwarf the sheriff? Got those Mexicans down there building long picnic tables. Wait a minute. We had no choice in that matter, and you know it. What? Shut up. We can trust one another. The gunfighter stays till I say otherwise. You understand? Pada malam harinya, Moray yang sedang mabuk kemudian dikeroyok oleh Morgan karena kesal melihatnya terus mendekat kepada The Stranger dan memanfaatkan warga kota.
Di lain waktu, Morgan, Chi, dan beberapa pria yang membenci kehadiran The Stranger merencanakan pembunuhan terhadapnya saat ia berada di sendirian di hotel. Dalam rencananya, Chi sengaja menggoda dan tidur dengan The Stranger. Setelah The Stranger tertidur, Chi diam-diam keluar dari kamar dan membiarkan para pria masuk membawa papan kayu untuk memukulnya. Welcome to Lago, you son of a bitch. Namun mereka segera menyadari bahwa mereka telah ditipu karena yang mereka pukuli hanyalah boneka kayu di ranjang. The Stranger yang telah mengantisipasi percobaan pembunuhan itu telah menyiapkan dinamit dan langsung meledakkannya. Morgan yang terluka akibat ledakan kemudian mencoba melarikan diri. Akibat ledakan itu, warga berkumpul, termasuk Lewis yang marah karena hotelnya kini hancur. Di tengah kekacauan, Deb meminta maaf kepada The Stranger atas upaya pembunuhan yang dilakukan Dewan Kota dan sebagai kompensasinya, ia menawarkan bonus sebesar $500 per kepala jika The Stranger berhasil membunuh para bandit. The Stranger kemudian menuntut bonus $500 per tahun, yaitu 2 kali lipat dari tawaran awal. Tanpa pilihan lain, Deb akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Keesokan harinya, The Stranger meminta warga menggali makam untuk korban ledakan dan memerintahkan mereka mengecat seluruh bangunan kota dengan warna merah. Ia sengaja melakukan ini agar warga sibuk dan tidak mengikutinya karena ia berencana mengejar Morgan yang melarikan diri. Sebelum pergi, The Stranger terlihat menuliskan kata Hell pada papan nama kota Lego. Sementara itu, Lewis bertengkar dengan Sarah yang membahas kematian Jimmy yang selama ini dirahasiakan oleh warga Lego. Di sisi lain, Morgan yang sedang melarikan diri secara tidak sengaja bertemu dengan Stecky dan kelompoknya yang masih dalam perjalanan menuju kota Lego. Melihat Morgan jatuh dari kuda karena luka di lengannya, ketiga bandit itu kemudian mendekatinya dengan penuh kebencian. Beberapa tahun lalu, Morganlah yang menyewa Stecky dan kelompoknya untuk membunuh Jim yang menyebabkan mereka masuk penjara. You helped them railroad us, and you got the balls to come down here and ask us for a favor. Stacy, things have changed in Lago. Or it looks like you run your welcome out in Lago and ours too. Well, I am doing something more. You just give me the combination of that big iron box. Stecky yang berniat merebut harta Morgan untuk menuntut kombinasi berangkas, namun Morgan menolak hingga Stecky marah dan membunuhnya dengan menusukkan tongkat kayu ke tenggorokannya. Tak lama kemudian, Stecky dan kelompoknya dikejutkan oleh tembakan dari The Stranger yang bersembunyi di balik bukit berbatu. Mereka kesulitan untuk menemukan lokasi penembak, bahkan Stecky curiga penembaknya adalah si Deb. The Stranger kemudian memanfaatkan situasi ini dengan meledakkan dinamit, menyebabkan longsoran batu yang menghambat para bandit. Ia kembali menembak dan pelurunya mengenai telinga Cole. Dave Drake. You shot my ear off! There's Plan K. Meski bisa saja membunuh mereka, The Stranger memilih untuk mempermainkan mereka. Stecky sadar dirinya sedang dipermainkan dan kini menjadi marah. Setelah puas, The Stranger kemudian kembali ke kota Lego yang kini seluruh bangunannya telah berwarna merah. Ia memerintahkan Moray untuk mengumpulkan warga dan bersiap untuk menghadapi para bandit. Tanpa ragu, warga segera menempati posisi masing-masing. Seorang warga kemudian segera membunyikan lonceng sebagai tanda musuh telah terlihat. Anehnya, The Stranger justru berjalan menjauh dari kota, membuat warga kebingungan. He's back. He's here. It's time to get ready. All right, everybody, hope that shooter we hired's feeling up to snuff. Don't worry, he'll be fine. Where are you gonna be? Are you gonna take the first shot? I'm not. You are. People, move out of here. Here they come!
Ketika Stecky dan kelompoknya tiba di Lego, mereka menunggang kuda dengan cepat dan menembak ke udara. Moray memberi aba-aba kepada warga yang berada di atap bangunan untuk mulai menembak, tetapi mereka malah ketakutan dan memilih untuk bersembunyi. Saat sampai di depan kantor serif, Stecky kemudian mengikat Sam dan menyeretnya dengan kuda. Setelah puas menyiksa Sam dengan sangat brutal, Stecky dan kelompoknya mengumpulkan warga di bar dan mengintimidasi mereka. Well, now the party's over. Cole, go and get the horses ready. You still here? I want to know who them sons of bitches was at Amber. We're gonna find out right now. Saat Dan mencoba mengancam warga, The Stranger yang berada di luar bar tiba-tiba melemparkan tali ke tubuh Dan menariknya keluar ke depan warga. Ia mencabuk Dan hingga tewas, sama seperti yang pernah dilakukan para bandit terhadap Jeep. Warga hanya bisa terdiam mengingat kembali kejadian masa lalu itu. Stecky dan Cole kemudian menjadi penasaran siapa sosok yang membunuh Dan. Ketika mereka melihat tubuh Dan, The Stranger melemparkan dinamit dan membuat semua orang kabur, meskipun dinamit itu ternyata tidak meledak. Aksi itu bertujuan untuk membubarkan kerumunan. Stecky dan Cole terus mencari The Stranger. Dengan perangkap yang telah dipasang, The Stranger berhasil menjerat leher Cole dan membunuhnya di sebuah bangunan. Kini tinggal Stecky seorang diri yang berusaha tetap waspada. The Stranger kemudian melemparkan lampu minyak ke arah Stecky. Namun Stecky yang terampil menembak berhasil menghancurkan lampu itu dan menghindari pecahannya, lalu membalas tembakan ke arah The Stranger. Namun, The Stranger tetap selamat dan keluar dari tempat persembunyiannya. Saat Stecky hendak menembak, The Stranger lebih dulu untuk menembaknya di siku. Pada saat yang bersamaan, Deb menembak Stecky dari belakang dan bahkan berniat untuk membunuh The Stranger, tetapi Moray datang tepat waktu dan menembak Deb hingga tewas, menyelamatkan nyawa The Stranger. Di akhir film, The Stranger terlihat meninggalkan kota Lego untuk melanjutkan perjalanannya. Ia sempat berpamitan kepada Moray yang sedang berdiri di dekat batu nisan Jim sebagai bentuk penghormatan warga Lego terhadap sang marsekal. Meskipun The Stranger telah pergi, hingga akhirnya warga kota tidak pernah mengetahui nama atau identitas aslinya. Tetapi meskipun demikian, warga itu kini telah makmur dan jauh dari kekerasan. I never did know your name. Take care. Tamat! Kisah ini mengajarkan bahwa keberanian sejati tak selalu datang dari orang yang kita kenal, dan kebenaran terkadang muncul dari mereka yang tak kita harapkan. Bahwa membungkam ketidakadilan bukan hanya tugas seorang pahlawan, melainkan tanggung jawab semua yang masih punya hati nurani. Dan ketika akhirnya si asing itu pergi, ia meninggalkan pelajaran paling berharga bahwa diam dalam ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan, dan setiap luka masa lalu hanya bisa disembuhkan dengan keberanian untuk berdiri hari ini.